Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering berbicara tentang identitas nasional. Namun, coba kita renungkan sejenak. Apakah identitas nasional benar-benar kita jalani dalam kehidupan sehari-hari? Atau hanya menjadi konsep yang kita hafal di ruang kelas? Selamat datang, mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang identitas nasional, yaitu ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya, tentunya. Kita mulai dari pengertian. Jadi dengan identitas nasional menjadi ciri bagi bangsanya itu sendiri, maka dia bisa membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya. Kemudian, identitas itu melekat pada seseorang atau kelompok sehingga dia membedakan dari yang lainnya. Sedangkan nasional berkaitan dengan suatu bangsa yang memiliki kesamaan tertentu seperti budayanya, bahasa, sejarah, nilai, serta cita-cita bersama. Dengan demikian, identitas nasional dapat dipahami sebagai jati diri suatu bangsa yang menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa lainnya dan menjadi dasar terbentuknya kehidupan berbangsa dalam suatu negara. Identitas ini penting karena membantu masyarakat memiliki rasa kebersamaan, rasa memiliki tujuan bersama sebagai suatu bangsa Indonesia. Kemudian, ada beberapa pengertian identitas nasional oleh para ahli seperti Kunto Wibisono, Kailan, dan Zubaidis yang menyatakan bahwa identitas nasional adalah pengertian yang di dalamnya tersimpul perangkat nilai budaya yang mempunyai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Kemudian Kailan dan Zubaidi juga mengatakan bahwa identitas adalah suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa. Dan dia punya filosofis yang membedakan dengan bangsa lainnya. Kailan menyatakan bahwa identitas nasional adalah merupakan hasil buah pikir. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu ciri pembeda yang dilakukan secara kolektif, dalam hal ini adalah bangsa, maka kita berbicara tentang bangsa Indonesia. Tentunya identitas secara kolektif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Maka ada faktor pembentuk identitas bersama. Faktor pembentuk identitas bersama ini adalah suatu faktor yang nantinya membentuk suatu identitas ditarik ke dalam suatu kebersamaan. Kita ambil di sini primordial. Dengan adanya primordial, maka suatu kelompok dikelompokkan kepada suatu ras, kemudian budaya yang sama, dan biasanya juga menggunakan bahasa yang sama. Maka bisa kita lihat contohnya ketika dia di dalam suatu daerah, dia punya bahasa daerah yang sama. Kemudian kita lanjut ke sakral. Sakral adalah suatu identitas bersama yang terbentuk karena suatu keyakinan atau suatu filosofis. Misalnya di sini keyakinan itu adalah agama. Ketika dia diikatkan ke dalam suatu agama yang sama, maka faktor pembentuk dia dengan identitas yang sama adalah agama. Contohnya Islam, Kristen, Buddha, Hindu gitu ya. Dia dikelompokkan kepada agama yang diimaninya. Kemudian kalau misalnya kepada filosofis, kita diikatkan ke dalam suatu ideologi yang kita namakan Pancasila. Kemudian, identitas juga bisa terbentuk karena adanya tokoh. Contohnya adalah suatu tokoh masyarakat yang sangat powerful, dia bisa mengikat dari masyarakatnya itu sendiri. Contohnya ketika kita berbicara Soekarno, maka dunia dulu mengetahui bahwa Soekarno itu identik dengan identitas bangsa Indonesia. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah suatu identitas yang terbentuk karena keinginan bersama untuk menjadi satu kesatuan walaupun terdapat perbedaan-perbedaan. Kita ambil contoh kita ya.
kita terdiri dari berbagai macam ras, ya, etnis, bahasa yang berbeda yang digunakan di dalam bahasa daerahnya, tapi kita mengikatkan diri dalam suatu identitas yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian identitas yang selanjutnya adalah identitas yang terbentuk karena faktor sejarah. Suatu sejarah dapat menjadi suatu pembentuk identitas. Kita akan berbicara kembali lagi kepada contohnya bangsa Indonesia. Faktor pembentukan bangsa Indonesia secara garis besar adalah ditentukan dari faktor sejarahnya. Kenapa bangsa Indonesia lahir? Bangsa Indonesia lahir karena mengalami sejarah yang sama. Sejarahnya adalah bangsa Indonesia mengalami kolonialisasi oleh VOC pada waktu itu. Maka bangsa-bangsa yang mengalami kolonialisasi ini atau wilayah-wilayah yang ada di Indonesia pada waktu itu atau kita sebut Nusantara, itu sepakat untuk bergabung, bersatu, dan membentuk suatu identitas yaitu negara Indonesia. Maka lahirlah bangsa Indonesia merdeka gitu ya, dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri untuk membentuk suatu identitas baru yang lahir dari sejarah. Kemudian perkembangan ekonomi adalah sesuatu yang sangat masif, cepat gitu ya. Kita bisa dikelompokkan berdasarkan kepada karakter ekonomi yang kita lakukan. Misalnya ketika kita bertani disebut petani, ketika kita mengajar disebut guru gitu ya. Bahkan sekarang sudah banyak profesi-profesi yang menggambarkan identitas yang unik ya. Contohnya selegram gitu ya, dan identitas lainnya. Kemudian terakhir adalah kelembagaan. Ketika kita masuk dalam suatu kelembagaan, maka secara otomatis kita menjadi bagian dari lembaga tersebut. Contohnya kita masuk TNI, Polri, atau bahkan organisasi politik. Kita memiliki identitas dari organisasi politik itu sendiri yang menjadikan identitas kita ketika kita menjadi bagian dari lembaga tersebut. Apa saja sih yang menjadi identitas nasional Indonesia? Di Indonesia, identitas nasional dapat dilihat dari berbagai simbol dan nilai yang dimiliki bangsa. Di sini kita lihat beberapa contoh identitas nasional Indonesia antara lain, kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kita punya bendera merah putih sebagai simbol negara. Kita punya lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta keragaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Identitas-identitas inilah yang menjadi simbol sekaligus nilai yang mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Maka dengan identitas-identitas inilah bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan. Identitas nasional di era global. Globalisasi membuat hubungan kita dengan negara lain makin terbuka. Namun saat ini kita mau tidak mau ya hidup di era globalisasi, di mana dunia menjadi semakin tadi terbuka ya. Melalui internet dan media sosial, kita dengan mudah mengakses berbagai budaya dari berbagai negara. Maka generasi muda hari ini bisa mengenal musik, film, gaya hidup, dan tren dari berbagai belahan dunia. Hal ini tentu membawa banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan penting. Apakah identitas nasional masih tetap kuat di tengah arus budaya global saat ini? Gitu ya. Disinilah pentingnya kesadaran generasi muda untuk tetap memahami dan menjaga identitas nasional. Jadi, ini identitas nasional yang terjadi pada saat ini atau di era globalisasi. Dia mempengaruhi cara pikir, gaya hidup kita, kemudian juga bisa menyebabkan kita kehilangan identitas nasional. Dan juga dia membawa tantangan. Jadi begitu masifnya sekarang media digital saat ini, sehingga generasi muda yang lebih mengkhawatirkan itu adalah dia lebih mengenal budaya luar dibanding budaya nasionalnya itu sendiri. Dia lebih cepat mengetahui budaya luar daripada budaya nasional. Contohnya makanan gitu ya. Dia lebih mengenal makanan luar daripada makanan
dari Indonesianya itu sendiri. Dan makanan pun bisa menjadi suatu identitas. Contoh sederhana saja ya, ketika kita bilang pizza, kita mengenal Itali gitu ya. Nah, apakah kita sekarang, kalau di Indonesia kita bilang seblak, langsung kita mengenal Indonesia? Nah, itu yang bisa makanan menjadi suatu identitas nasional ketika seblak diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia dan dunia menjadi identitas dari bangsa Indonesianya itu sendiri. Dan juga munculnya sikap individualisme dan kurang rasa kebersamaan. Padahal ciri khas dari bangsa Indonesia itu adalah gotong royong. Dan yang paling miris adalah kurangnya pemahaman terhadap nilai Pancasila dan kebangsaannya itu sendiri. Maka peran generasi muda harusnya mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila, menghargai kebersamaan dan keberagaman budaya di Indonesia, kemudian menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, dan terakhir menunjukkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa kita lakukan dalam memperkuat atau tidak menghilangnya identitas nasional bangsa Indonesia. Maka terakhir, sebagai diskusi, ya, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, saya ingin mengajak kalian untuk merenungkan sebuah pertanyaan. Salah satunya di sini ada ya. Jadi ini ada dua pertanyaan. Kemudian nanti kalian jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa NPM-nya, kemudian jurusannya apa, dan minimal 7-10 kalimat ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama di sini adalah bahwa apa manfaat sebuah negara memiliki identitas nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang terakhir adalah di era globalisasi, ketika budaya dunia semakin bercampur melalui internet dan media sosial, kita dapat melihat berbagai perubahan dalam cara hidup generasi muda. Coba kalian renungkan, apakah identitas nasional kita saat ini benar-benar hidup dalam suatu kehidupan generasi muda hari ini, atau hanya menjadi simbol yang kita hafal? Dari diskusi ini, ketika kita hanya menjadi simbol yang kita hafal, supaya kalian bisa menginikan, jadi kalian hanya menjadikan ini sebagai suatu hafalan dan nantinya digunakan dalam menjawab misalnya nanti pertanyaan tugas, UTS, UAS, dan lain sebagainya. Tapi yang ingin dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita merenungkan bahwa generasi muda saat ini benar-benar memaknai dan menghidupkan identitas nasional itu di dalam kehidupan kesehariannya sebagai bagian dari identitas bangsanya itu sendiri. Karena seringkali saya sendiri menanyakan gitu ya kepada kita di lingkungan kampus mahasiswa gitu ketika kita datang ke kelas melihat mahasiswa yang dari cara berpakaiannya saja. Apa sih yang membedakan siswa atau mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa dari negara lainnya? Dari cara berbusana hampir mirip ya, sama menggunakan sepatu kets, celana misalnya jeans atau celana kain, kemudian kemeja, t-shirt, dan lain sebagainya. Sehingga ciri khas dari identitas mahasiswa Indonesianya itu apa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Oke, cukup sekian video kita untuk hari ini. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Ditunggu ya jawabannya kalian di sini di komentar. Nanti akan Bapak lihat dan baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.